Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia dan sukses selalu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selama ini sudah sering menonton video-video saya, yang selalu setia menonton video-video saya, dan sudah memberikan subscribe, komen, serta share kepada banyak orang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diet sehat dan aman. Pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai kenapa saya ingin mencapai berat badan ideal dan bagaimana cara saya mencapai berat badan ideal. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai obesitas versus penyakit. Obesitas versus masalah-masalah tubuh kita. Apa sih sebenarnya obesitas itu? Obesitas adalah suatu kondisi di mana ada kumpulan lemak di dalam tubuh kita yang tidak wajar, yang berlebihan. Jadi lemak di dalam tubuh kita itu sangat berlebihan sehingga mengganggu kesehatan kita. Nah, inilah obesitas dan kelebihan berat badan. Obesitas ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Obesitas versus penyakit. Dan ternyata obesitas, kelebihan lemak ini sangat mengganggu kesehatan kita. Lebih dari 130 penyakit itu sangat berkaitan dengan obesitas. Dan luar biasanya teman-teman semuanya, hanya menurunkan 10% saja berat badan kita, maka 90% masalah tubuh kita menjadi teratasi. Luar biasa kan? Wow, luar biasa. Jadi menurut saya sangat luar biasa. 10% saja turun berat badan ternyata bisa mengatasi 90% masalah-masalah kesehatan kita. Nah, obesitas ini itu karena apa? Ada banyak hal yang menyebabkan obesitas ini. Penyebab obesitas, banyak orang mengatakan bahwa itu adalah faktor keturunan, faktor genetika. Lalu benarkah? Kita memang sering melihat kalau dalam satu rumah, satu gemuk, yang lainnya juga gemuk, atau satu kekurusan, yang lainnya juga kekurusan. Nah, sehingga banyak orang mengatakan bahwa, nah biarlah saya gemuk karena memang ini sudah faktor keturunan, jadi nggak mungkin saya bisa langsing. Ada yang mengatakan seperti itu, dan banyak yang mengatakan seperti itu. Jadi menyalahkan bahwa ini keturunan gitu ya. Tapi sebenarnya benarkah seperti itu? Ya memang benar ya, kalau satu rumah biasanya enggak semuanya, biasanya kalau gemuk semua gitu ya. Karena apa? Karena makanan yang dikonsumsi itu juga sama, kemudian pola makannya juga sama, sehingga mengakibatkan bahwa ada kesamaan kondisi tubuh, gemuk semua seperti itu. Sehingga bisa kita lihat banyak orang mengatakan bahwa gemuk itu faktor keturunan. Nah, lalu benarkah itu? Ternyata ya memang ada benarnya, tapi tidak 100% benar. Karena faktor genetika ini hanya 30% saja. Lalu kelebihannya dari mana? Penyebab obesitas itu yang 70%-nya adalah karena gaya hidup kita, pola makan kita, dan gaya hidup kita. Gaya hidup yang bisa menyebabkan kita menjadi obesitas atau kelebihan berat badan. Contohnya apa saja? Misalnya kurang aktivitas fisik, tidak mau gerak gitu ya, makin malas gerak, bahkan ada istilah mager, malas gerak. Apalagi kondisi sekarang, hampir semuanya bisa kita pesan dan datang sendiri. Bahkan makanan, aneka macam makanan apapun itu bisa kita pesan dengan sangat mudah dan makanannya datang sendiri. Nah, tentu saja diantar yang pengantar makanan ya. Jadi kita tinggal di rumah, pencet HP, makanan sudah datang. Nah, jadi makin malas gerak. Nah, itu banyak yang mengalami semacam itu. Akibatnya apa? Banyak yang mengalami obesitas. Kemudian terlalu bergantung pada kendaraan bermotor. Jadi sudah banyak orang bahwa keluar sedikit
memakai kendaraan bermotor kemanapun hanya dekat saja itu pakai kendaraan bermotor. Makin banyak orang yang tidak suka jalan kaki gitu ya. Nah, ini juga bisa mengakibatkan obesitas. Kemudian juga makanan yang tidak sehat yang masuk ke dalam tubuh, itu juga bisa mengakibatkan kita obesitas. Kemudian kurang makan yang berserat seperti sayur, buah, dan sebagainya. Kemudian kurang cairan dan juga kurang istirahat, kurang stres, itu juga bisa mengakibatkan kita menjadi obesitas, kelebihan berat badan, kelebihan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kita rasakan ya, banyak dialami oleh banyak orang di sekitar kita. Itu seringkali makanan yang masuk di dalam tubuh itu terlalu berlebih, perasa, pewarna, penyedap, kemudian lemak jenuh, kemudian kolesterol, protein hewani, garam, gula, kemudian karbohidrat. Nah, ini bisa mengakibatkan terlalu berlebihan kalori, karbohidrat yang bisa menyebabkan penumpukan racun yang ada di dalam tubuh kita. Dan terlalu sedikit protein nabati, kemudian vitamin, mineral, serat, antioksidan, dan air putih. Nah, jadi tidak seimbang, makanan yang masuk itu lebih banyak yang tidak bagus daripada makanan yang seharusnya dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini bisa menyebabkan kondisi tubuh kita menjadi tidak ideal, bisa kelebihan berat badan atau bisa sangat kurang berat badannya. Nah, kemudian bisa juga makanan itu bagus. Mungkin sebenarnya makanan itu bagus. Contohnya sayur, buah, itu bagus kan untuk kondisi tubuh kita, untuk kita makan, kandungan gizinya banyak. Tetapi kita lihat bagaimana menanamnya, apakah dalam menanam itu sudah bagus tanpa bahan kimia atau bahkan berlebih bahan kimianya. Kemudian juga apakah pengangkutan makanan itu sudah benar atau belum. Nah, kemudian juga cara memasak ini juga berpengaruh. Apakah makanan tersebut kandungan gizinya itu rusak ataukah masih bagus ataukah bahkan hilang sama sekali. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Cara memasak misalnya, masakannya itu terlalu banyak penyedap, pewarna, kemudian terlalu banyak garam dan sebagainya, pengawet. Nah, itu juga bisa menjadikan bahwa suatu makanan itu menjadi hilang kandungan gizinya. Nah, kemudian kalau makanan tersebut, makanan yang kandungan gizinya itu kurang, nutrisinya itu sangat kurang atau bahkan rusak, bahkan hilang, kalau dikonsumsi oleh tubuh kita, maka bisa mengakibatkan bahwa kita menjadi kurang gizi atau kurang nutrisi. Lalu bagaimana tanda-tanda orang yang kurang nutrisi? Nah, ada beberapa contoh orang yang memiliki tanda-tanda kurang nutrisi. Contohnya misalnya rambutnya kering, bercabang-cabang, kukunya bergelombang-gelombang, kemudian juga kulitnya kering, gitu ya, pecah-pecah. Itu juga tanda-tanda bahwa orang ini kurang nutrisi. Kemudian orang yang gampang lelah ya, cepat lelah, melakukan aktivitas sedikit saja sudah terlalu cepat lelah. Itu juga ternyata tanda-tanda kurang nutrisi. Kemudian susah BAB, ini juga ternyata tanda-tanda kurang nutrisi. Kemudian mudah terserang flu, mudah stres, mudah marah. Kemudian juga selera makan sangat berkurang atau selera makan sangat berlebih. Misalnya sangat suka ngemil terus nggak berhenti. Ternyata itu juga tanda-tanda kurang nutrisi. Jadi teman-teman hati-hati nih yang suka sekali ngemil terus yang tidak bisa berhenti. Ini ternyata tanda-tanda kurang nutrisi juga. Nah, dan ternyata dari statistik WHO itu ya, bahwa hubungan antara kurang nutrisi dengan penyakit ini juga sangat berkaitan. Dan obesitas dan penyakit ini juga sangat berkaitan. Dari statistik WHO, 70% kematian dini itu disebabkan karena serangan jantung, stroke,
kanker, dan diabetes. Seringkali orang mengatakan bahwa penyakit SKSD. SKSD ini bukan sok kenal sok dekat, tetapi adalah serangan jantung, stroke, kanker, dan diabetes. Yang ini merupakan penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang muncul pada usia tua. Tetapi sekarang tidak lagi. Penyakit-penyakit ini tidak lagi diderita oleh orang-orang yang sudah usia lanjut, misalnya 60 tahun ke atas, tidak. Makin kesini tadinya 60 tahun ke atas, kemudian 50 tahun ke atas itu menderita penyakit jantung dan sebagainya tadi. Kemudian makin kesini 40 tahun ke atas sudah menderita itu. Dan sekarang sudah banyak sekali anak-anak remaja itu terkena diabetes. Bahkan anak kecil itu juga ada yang terkena diabetes. Ada beberapa anak remaja itu sudah terkena penyakit degeneratif ini. Luar biasa. Jadi makin kesini penyakit itu diderita oleh usia-usia dini. Nah, kemudian 50% kematian di atas, kematian dini tadi, ini ternyata berhubungan dengan pola makan dan makanan yang tidak sehat. Kemudian 70% kunjungan ke dokter ini juga sangat berkaitan dengan makanan yang tidak sehat atau makanan yang kurang nutrisi. Nah, itu luar biasa. Jadi sangat-sangat berkaitan antara makanan sehat dengan kondisi kesehatan kita, antara obesitas dengan kondisi kesehatan kita juga sangat-sangat berhubungan. Karena ternyata pengurangan berat badan hanya 10% saja itu bisa mengurangi masalah penyakit, masalah di dalam tubuh kita sebanyak 90%. Nah, ketika kita menurunkan berat badan, tadi sudah saya katakan, menurunkan berat badan hanya 10% saja, maka bisa mengurangi 90% masalah-masalah tubuh. Nah, ini contohnya, migrain bisa berkurang sebanyak 57% ketika kita menurunkan berat badan. Luar biasa kan? Jadi sangat wajar ketika saya dulu berlebih berat badan, itu makin sering kambuh vertigo saya, dan kemudian saya menurunkan berat badan dengan pola hidup sehat dan dengan nutrisi yang bagus, dan ternyata tidak gampang kambuh. Nah, itu sangat luar biasa buat saya bersyukur sekali. Nah, pada video sebelumnya saya sudah ceritakan bagaimana kisah saya, dan saya sangat bersyukur karena bisa mengatur pola makan dengan makanan yang sehat, makanan bernutrisi yang mengakibatkan berat badan saya menjadi turun berat badan 10 kg. Itu sangat luar biasa buat saya. Nah, dan kondisi kesehatan jauh lebih baik, stamina luar biasa. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi bahwa masalah tubuh, misalnya gejala kolesterol tinggi gitu ya. Kalau kita menurunkan berat badan juga bisa berkurang 63%. Wow, luar biasa, besar sekali ya. Kemudian fatty liver atau perlemakan hati. Jadi hati kita diliputi oleh lemak yang berlebih sehingga mengganggu kesehatan hati kita. Nah, ini juga berkurang 90%. Wow, luar biasa, besar sekali. Kemudian diabetes tipe 2. Ini juga bisa berkurang 83%, Bapak dan Ibu serta adik-adik dan teman-teman semuanya. Kemudian penyakit kardiovaskuler. Nah, ini berkaitan dengan jantung. Ini juga berkurang 82%. Wow, luar biasa. Asma juga bisa berkurang 82%. Luar biasa, besar sekali. Banyak sekali orang yang kena asma. Nah, ini kalau menurunkan berat badan, ternyata ini bisa mengurangi risiko, mengurangi yang sudah menderita asma, itu mengurangi asma sebesar 82%. Kemudian darah tinggi ini juga bisa berkurang antara 52 sampai 92%. Wow, luar biasa. Kemudian ngorok. Nah, ngorok itu ternyata juga suatu penyakit ya. Dan ini bisa berkurang sebesar antara 74 sampai 98% teratasi. Nah, luar biasa. Kemudian juga osteoporosis. Nah, ini pengapuran itu ya,
pengapuran tulang gitu ya. Ini juga bisa berkurang, osteoporosis ya. Nah, ini bisa berkurang sebesar 41 sampai 76%. Wow, luar biasa. Nah, itu kalau sudah kondisi pengapuran tulang itu kan sakitnya luar biasa, tulang-tulangnya mulai sakit-sakit. Nah, itu bisa berkurang kalau kita menurunkan berat badan sebesar 42 sampai 76%. Wow, luar biasa. Dan kemudian asam urat itu juga bisa berkurang sebesar 77%. Wow, luar biasa. Jadi sangat besar manfaatnya ketika kita mengelola berat badan kita, kita memanage berat badan kita melakukan diet yang sehat dan aman. Nah, karena apa? Karena obesitas dan berlebih berat badan atau kelebihan lemak yang ada di dalam tubuh kita ini sangat berhubungan dengan penyakit-penyakit yang bisa muncul di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan bahwa biarlah saya gemuk, yang penting sehat, benarkah seperti itu? Ternyata tidak benar, teman-teman semua. Karena kelebihan lemak pasti akan mengganggu kesehatan kita. Sebagai contoh saja, kalau terlalu berlebih lemak, maka di sini akan ada aliran darah itu menjadi tidak lancar. Nah, ini bisa juga mengakibatkan penyumbatan aliran darah kita, penyumbatan pembuluh darah, sehingga darah yang mengalir ke jantung menjadi tersumbat. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit jantung. Kalau itu aliran darah menuju otak itu juga tersumbat, maka di sini bisa mengakibatkan kita stroke. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi banyak sekali masalah-masalah tubuh yang bisa timbul jika kita kelebihan lemak, teman-teman semuanya. Nah, ini sharing saya pada kesempatan yang sangat luar biasa ini mengenai obesitas versus masalah tubuh, obesitas versus penyakit. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan yang teman-teman semuanya yang selama ini sudah subscribe, like, komen, dan share video-video saya, serta selalu menonton video-video saya. Terima kasih yang tak terhingga. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share kepada banyak orang supaya video-video ini bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.